Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza dari kelas BK5B dengan NIM 119103223031. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester Teknik Laboratorium BK1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Amira Diniati, SPD, MPD. Di video kali ini saya membuat video dengan teori Gestalt dengan menggunakan teknik kursi kosong. Sebelum kita menyaksikan videonya, kita harus tahu dulu apa sih itu teori Gestalt. Nah, jadi teori Gestalt ini dibangun oleh 3 orang, yaitu Kurt of Kafka, Max Wertheimer, dan Wolfgang Kohler. Mereka menyimpulkan bahwa seseorang cenderung mempersepsikan apa yang terlihat dari lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh. Teori Gestalt banyak dipakai dalam proses desain dan cabang seni rupa lainnya, karena banyak yang menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Persepsi jenis ini dibentuk karena beberapa kedekatan posisi, yaitu kesamaan bentuk, penutupan bentuk, kesinambungan pola, dan kesamaan arah gerak. Selanjutnya itu, faktor dari posisi inilah yang menyebabkan kita sering bisa merasakan keteraturan dari pola-pola yang sebenarnya acak. Misalnya saat seseorang melihat awan, dia dengan mudah bisa menemukan bentuk muka seseorang atau pleknan. Kemudian tujuan utama dari konseling Gestalt ini adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah menghindari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain yang menjadi percaya pada diri sendiri, dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan dalam hidupnya. Dalam teori Gestalt ini ada beberapa teknik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tekniknya, yaitu teknik kursi kosong atau empathy chair technique. Jadi teknik kursi kosong ini adalah bentuk latihan terapi Gestalt dasar yang menempatkan orang yang sedang terapi di seberang kursi kosong. Orang tersebut kemudian diminta membayangkan orang lain seperti atasan, pasangan, kerabat, atau bahkan diri mereka sendiri duduk di kursi tersebut. Melalui latihan dialog dan komunikasi dengan kursi kosong dalam terapi Gestalt ini akan membuat orang yang berkomunikasi terhubung kembali dengan urusan yang belum selesai, yang selama ini diabaikan atau disangkal karena kesulitan berkomunikasi. Misalnya, orang yang hendak diajak bicara membuat orang tersebut takut, menghilang, atau sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa diajak bicara. Baiklah, itulah sedikit tentang teknik kursi kosong. Selanjutnya akan dibahas di video, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rauda, silahkan masuk, Rau. Silahkan duduk. Nah, kamu apa kabar, Zah? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Gimana kuliah kamu, Zah? Kuliah aku alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja. Apalagi kan pandemi. Jadi ada online, kadang aku ada jumpa dosen dan harus ke Pekanbaru gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih masih belajar online ya, belum ada ke sana juga karena masih materi juga sih gitu belajarnya. Iya, kami juga kemarin tuh kan harus ketemu dosen, jadi kami harus ke Pekanbaru. Kemudian ada beberapa temanku yang nggak bisa karena
kan kalau kita kuliah itu kan banyak daerahnya, ada yang dari Medan, ada yang dari Kepri, ada yang banyak, jadi banyak juga yang terkendala, tapi alhamdulillahnya juga pada bisa ngumpul gitu. Jadi kamu selama kuliah ini belum ada ke Pekanbaru ya sama sekali? Belum ada sih, karena mata kuliahnya itu masih bisa dikerjakan melalui online gitu, nggak susah banget sih. Kalau kamu di sini ngapain aja sih selain kuliah online atau apa gitu? Selain kuliah itu aku biasanya kan kebetulan kan orang tuaku ada kedai, jadi kami ganti-gantian gitu jaganya. Jadi kalau misalnya kuliah itu aku biasanya kuliah dari pagi sampai jam 1 atau 2 gitu kan. Jadi nanti selanjutnya tuh aku bantu jaga kedai, kemudian malamnya aku bikin tugas dan lain-lain gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kerja sampingannya nggak ada, paling jaga rumah aja sih, karena orang tua kan kerja dulu juga. Terus kami sambil kuliah online sampai malam, kadang waktunya nggak tentu sih, tergantung dosanya gitu. Jadi kita harus siap-siap aja. Menurut kamu lebih enak kuliah online apa offline sih, Roda? Kalau menurut aku lebih enakan online sih, karena kan walaupun nggak ketemu teman, tapi materinya lebih lengkap dikasih sama dosennya. Tapi kalau menurut aku tuh ya lebih enak offline. Mungkin pengaruh ya, karena jurusan aku tuh banyak prakteknya. Jadi kalau materi itu nggak nyambung gitu, apalagi secara online yang ada juga yang terkendala jaringan, yang mati lampu, banyak banget kendalanya gitu. Sih benar kata kamu. Kalau jurusan kamu tuh sering praktek gitu nggak? Kalau praktek sih belum ada, cuma kayaknya turun ke lapangan kayak menganalisis apa sih data-data, misalnya ada bisnis apa gitu, kita harus kayak detail sampai keuangannya pun harus ditulis kayak akuntansi gitu. Jadi lumayan sih. Nah, kan kita di sini juga nggak ada perusahaan besar kan, kita juga bingung. Jadi ya udah dikasih data aja. Jadi penyelesaian tugasnya tuh harus ke kantornya itu langsung ya? Iya. Jadi harus ke kantornya, nanya SDM-nya gimana, produknya gimana, keuangannya gimana, terus gimana bisa berkembang sebesar ini. Itu aja sih. Cuma kan kita nggak bisa ngarang karena kan itu memang realistis kan. Jadi bingung juga kalau misalnya ada tugasnya seperti itu. Kalau kami tuh lebih sering bikin video, jadi setiap ada praktek kami bikin video gitu. Jadi terkendalanya di situ karena teman-teman kita kan banyak ke Pekanbaru, jadi untuk mencari klien atau temennya tuh agak susah gitu. Makanya aku tuh lebih suka offline, temannya banyak, jadi ketika praktek itu nggak terkendala, ya nggak terkendala. Sekarang itu kamu kesibukannya gimana? Kesibukannya sih paling kuliah online aja ya, karena kan lumayan juga pada kadang sampai sore. Terus kadang ada yang malam, tergantung dosennya juga. Iya, kami ada juga yang masuk malam dosennya karena kan rada susah ya untuk menyesuaikan gitu dosennya, apalagi online kadang ada yang jaringan. Lagi kalau malam itu banyak sekali yang terkendala jaringan. Iya, jadi agak susah gitu. Terus menurut kamu apa ada nggak sih dampak ya corona ini bagi kamu, kayak misalnya kehidupan kamu yang berubah, cara pikir atau gimana? Kalau berdampak tentu ya berdampak. Iya, apalagi kalau berpengaruh terhadap penghasilan orang tua juga. Karena kan orang tua berpengaruh kan, jadi ada PHK besar-besaran. Jadi ketika bayar UKT itu susah gitu, tapi alhamdulillahnya tuh di kampus ada pemotongan UKT gitu jika diurus. Nah, kalau hal yang lainnya itu sih kayak kamu tahu lah kan jaringan di tempat kita itu gimana. Iya, apalagi kalau mati lampu. Jadi kalau ujiannya itu susah, kalau masuk Zoom atau Meet itu susah loh. Makanya banyak sekali terkendalanya. Ada juga temen aku itu yang dia emang nggak bisa masuk sama sekali gitu. Jadi setiap kuliah itu kan dia nggak pernah masuk, kan kasihan gitu. Apalagi kayak gini udah 4 semester.
Jadi agak susah sih menurut aku. Kalau kamu gimana dampaknya? Kalau di kuliah pasti ada ya. Karena kan kayak kita nggak ketemu teman, jadi susah nanya juga. Kalau dari via WhatsApp atau apa itu kan susah respon ya. Iya. Terus kalau bagi diri sendiri sih kayak lebih nggak bergaul aja sih, kayak di rumah aja. Itu kan mau keluar juga kan teman dan ada sebagian di sana. Kita pun mau keluar mau kemana gitu, apalagi di tempat kita. Itu aja sih sebenarnya kalau aku. Iya, makin corona makin nggak punya teman Iya, gitu, makin jadi corona. agak susah gitu kan. Kamu tahu nggak sih ada teman kita yang baru-baru ini mau buka kafe? Kamu tahu nggak? Mungkin Iya ada sih dengar ada katanya teman kita tuh buka kafe di pasar katanya, tapi nggak tahu juga sih benar apa enggak. mungkin lain kali kita bisa ke sana ya. Dia itu dulu apa ya, di sekolah jarang masuk tapi bisa gitu buka kafe, kan kita nggak tahu ya. Karena mindset orang kan beda-beda. Kalau kamu dengan teman kuliah kamu gimana? Lebih dekat atau lebih gimana selama online ini? Kalau ke temen sih ada yang dekat ada yang enggak. Paling ada beberapa sih yang bisa ngebantu. Yang lain mah anak cewek. Kalau untuk nilai gimana mengenai kalau online ini? Kalau untuk nilai selagi itu kameranya dibuka sih aman. Gitu aja. Simple ya. Simple. Kalau nggak bisa jawab gimana aja nggak apa-apa, yang penting kita hadir. Oh iya, ada beberapa teman kita yang sekelas dulu, ada yang kerja PT, ada yang udah buka kafe. Kamu tahu nggak? Ya ada beberapa yang aku tahu apa kafe gitu. Bagus ya dia sekarang. Iya ada yang satpam juga. Ya lumayan lah untuk hidupin dirinya sendiri. Iya, kita nggak tahu ya apa Iya. orang gimana dulu SMA sering bolos, Iya. sering nggak masuk, nggak ngerjain tugas gitu. Kalau kamu hubungan dengan teman-teman sekolah dulu gimana? Sering komunikasi nggak? Sering sih. Kayak yang dua orang itu dari kamu juga banyak sih. Pengen nanyain kabar gimana sekarang. Iya bener, lagian teman kita banyak juga ya yang kayak kerja di luar kota, kuliah di luar kota kan ya. Iya. Itu aja sih yang paling yang nggak komunikasi secara detail aja. Karena kan dia punya ada kesibukan sendiri atau ada teman baru. Kalau kamu ada nggak sih teman yang dulu gitu masih komunikasi sampai sekarang atau ada yang miskomunikasi? Kalau aku tuh masih, kalau komunikasi ya udah jarang banget gitu. Kayak kalau misalnya komunikasi itu kayak ngucapin happy birthday, ngucapin apa puasa gitu-gitu. Kadang ada juga yang masih deket, kayak masih nanya kabar, ngajak ngumpul bareng gitu ada juga, tapi nggak banyak gitu karena mereka udah pada kerja. Ada yang bisa, kadang mau kumpul tuh kan ada yang bisa, ada yang enggak, karena kerja kan pakai shift ya, jadi pada susah gitu ngumpulnya. Ada juga yang memang bisa tiap saat gitu. Jadi ya gitulah, semenjak corona ini, semenjak pandemi ini, jadi agak susah bersosialisasi, susah komunikasi, susah. Dan kita juga udah tamat SMA kan ya, jadi harus ngejar cita-cita juga, harus bantu orang tua ngejar karir kita, bahkan untuk ada juga yang udah nikah gitu, jadi udah sibuk dengan kehidupan sendiri-sendiri seperti itu. Iya sih. Kalau kamu itu kapan rencananya mau ke Pekanbaru? Kalau aku belum ada sih, karena kan belum ada keputusan pasti juga. Kalau kami itu nggak tahu juga sih, belum ada surat juga gitu, tapi karena mungkin kita semester akhir, kemungkinan kami ada juga offline kan, karena kan susah kalau online, nggak ngerti gitu, bentar lagi juga KKN, jadi ya gitulah, susah. Oh iya Za, aku mau cerita nih. Oh iya, kenapa Roda? Kan gini, kan habis wisuda ini kan tentu kita mau ada kerjaan. Jadi rencananya aku tuh mau kerja di Pekanbaru,
tapi terhalang sama orang tua. Jadi menurut kamu gimana nih? Sebelumnya yang nggak setuju itu siapa? Ibu atau ayah kamu? Ayah juga. Kalau boleh tahu kenapa yang nggak setuju? Katanya pergaulannya lah, terus persaingannya, takutnya nanti kan di sana bukannya kerja, malah main-main gitu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu ingin kerja di kota? Kenapa tidak di tempat kita aja? Karena kan di sana tuh lebih menantang, terus peluangnya juga walaupun kerjaan kecil tapi ada. Kalau di tempat kita nih kan tergantung kayak orang dalam, kayak keluarga atau gimana, jadi susah juga sih. Iya benar sih, kalau di kota besar itu kan lowongan pekerjaannya tuh banyak. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa di tempat A, kita bisa di tempat B. Jadi peluang kita tuh besar. Sementara kan kalau di kampung kita nih, apalagi untuk jurusan kita, ya cuma di situ-situ aja gitu kan. Terus kalau misalnya permasalahan ini, kamu udah bicara belum saya sama ayah kamu? Belum sih, karena kan ayah saya juga keras orangnya, apa kata dia A harus A, jadi saya tuh kayak bingung mau gimana gitu. Takutnya nggak jadi apa-apa kan saya juga. Iya bener sih. Sebelumnya tuh kamu kan pengen kerja di Pekanbaru. Kamu udah ada tempat yang gitu yang ingin kamu tuju untuk kerja nanti, ada nggak? Ada sih, kayak bank, terus kayak perkantoran sesuai dengan jurusan yang saya itu kuliah kan. Iya bener juga sih, apalagi kan di tempat kita untuk bank kantor tuh kan sangat minim ya, palingan cuma ada kantor lurah, kantor camat, apalagi susah gitu ya. Jadi kamu maunya sekarang gimana gitu? Aku juga bingung, makanya aku nanya sama kamu. Barangkali sih ada solusi atau apa gitu kan, soalnya mau diikutin juga takutnya salah, mau melawan juga salah, jadi bingung juga sih sampai sekarang. Oh begitu, jadi kalau misalnya aku ada terapi, mungkin kamu bisa mencobanya. Nah, di sini tuh namanya tuh terapi kursi kosong. Nanti akan aku sediain 2 kursi kosong. Jadi nanti aku arahin, yang satu itu berperan sebagai kamu, yang satu kursinya itu berperan sebagai ayah kamu. Nanti bisa kamu utarakan perasaan kamu. Nah, sebelumnya apakah kamu bersedia? Baik, saya bersedia. Mungkin bisa kita mulai ya. Nanti akan disediakan kursinya. Mungkin itu bisa ditarik. Nah, jadi Rauda, di sini ada 2 kursi kosong. Di sini kamu berperan sebagai diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu rasain bisa kamu utarakan kepada ayah kamu. Dan di sini ini kamu berperan sebagai ayah kamu. Gimana respon ayah kamu nantinya? Kamu bisa membicarakan masalah kamu yang ingin kamu sampaikan tadi melewati kursi ini. Jadi nanti ketika kamu utarakan, nanti kamu berperan lagi sebagai ayah kamu. Jadi itu nanti bergantian. Mungkin bisa dicoba, mungkin udah. Nah, yang di situ kamu berperan menjadi diri kamu sendiri. Mungkin kamu bisa menyampaikan apa yang ingin kamu rasakan, apa yang ingin kamu utarakan. Mungkin bisa dimulai. Jadi nanti saya duduk di sini ya. Ya, sebenarnya aku tuh mau cari kerja di Pekanbaru, boleh nggak? Kenapa harus di kota? Kenapa nggak di tempat kita aja? Gini ya, menurut aku tuh prospek kerja di sana tuh lebih memungkinkan, dan juga di sana kita bisa berkembang secara pemikiran maupun pribadi kita. Kenapa bisa begitu? Kan di tempat kita juga sama. Iya ya, sama, tapi untuk secara ilmunya juga beda, karena kan kita di sini-sini aja. Kalau di sana tuh kan bisa berkembang. Kamu yakin untuk di sana kamu masih bisa menjaga diri atau bisa mengatur kehidupan kamu jika kamu di sana?
bisa ya, insya Allah. Kalau misalnya saya ada apa-apa atau gimana, saya siap menerima risikonya. Oke, kalau itu mau kamu, ayah cuma bisa doa kamu, bisa mendukung kamu dari segi apapun. Semoga kamu di sana bisa menjadi orang yang sukses dan kamu tidak menyesali dengan apa yang kamu pilih untuk diri kamu ke depannya. Baik ya, terima kasih. Mohon doanya dan lindungilah saya. Amin. Baik, terima kasih. Gimana Roda? Lumayan tenang lah, Sah. Mungkin bisa duduk lagi ya. Setelah mengikuti terapi tadi, apa yang kamu rasain? Lumayan tenang sih, karena kan bisa melihat juga jawabannya gimana. Mungkin apakah kamu ingin mencoba untuk menyampaikan kepada orang tua kamu? Iya, saya ingin coba. Kalau misalnya nanti apapun konsekuensinya, ini tuh hanya terapi gambaran. Ketika kamu menyampaikan apa yang kamu ingin sampaikan, ya seperti itulah kira-kira tadi respon ayah kamu. Nah, mungkin kamu bisa mencobanya terlebih dahulu, atau nanti bisa kamu ambil lagi langkah yang akan kamu ambil ke depannya. Iya, Reza, terima kasih atas sarannya. Semoga bisa membantu aku ya. Amin. Mungkin semoga ayah kamu bisa ngerti ya tentang apa yang kamu rasain, dan semoga ada jalan keluarnya nanti ya. Ya. Reza, terima kasih ya. Ya, sama-sama udah. Udah sore ini takut kemalangan, aku pulang dulu ya. Ya, sini aku antarkan ke depan Roda. Hati-hati, Ra.